Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bolowarmo, saya Sigit Purba. Saat ini ada di kantor perusahaan daerah air minum Kabupaten Pasuruan atau PDAM di Jalan Patimura, Pandaan, Pasuruan. Banyak prestasi, banyak penghargaan yang diterima oleh perusahaan daerah ini, dan dari sekian penghargaan, dari sekian piagam yang didapat, tentu salah satunya ada pelayanan publik, ada juga terkait dengan keuangan perusahaan daerah, dan sejauh mana pelayanan ataupun resep-resep apa yang menghasilkan, menjadikan perusahaan daerah, perusahaan atau PDAM ini bisa sukses dalam masa kepemimpinan Direktur Yoyo Widoyoko. Mari kita bersama-sama menuju ke ruangan beliau. Ini ada Pak Yoyo. Assalamualaikum Pak Yoyo. Luar biasa, masih sehat ya Pak ya? Amin. Iya. Pak, ya, boleh masuk Pak? Silakan. Iya. Saat ini saya ada di ruangan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan, Bapak Yoyo Widoyoko, dan tentunya banyak prestasi yang sudah diraih oleh perusahaan daerah air minum milik Kabupaten Pasuruan ini selama 5 tahun berjalan. Tentu tidak mudah untuk meraih prestasi, apresiasi baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat. Karena dalam catatan kami, perusahaan daerah air minum Kabupaten Pasuruan tidak hanya mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, namun juga dari beberapa lembaga termasuk konsumen, di mana salah satunya adalah pelayanan publik maupun terkait dengan laporan keuangan, di mana selama kepemimpinan Yoyo Widoyoko, PDAM Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu perusahaan daerah terbaik dan mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Puan Maharani. Tentu di dalam pengelolaan, di dalam kepemimpinan, di dalam kinerja selama 5 tahun, banyak hal yang dihadapi, baik itu hal yang menyulitkan ataupun kendala maupun yang mempermudah bagi sebuah perusahaan pemerintah untuk pemerintah daerah bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini di samping saya Pak Yoyo Widoyoko sudah bersama kami. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik. Ya, baik, selamat lagi Pak ya. Ya. Baik Pak Yoyo, banyak prestasi, banyak hal positif tentunya yang sudah diraih oleh perusahaan yang Bapak pimpin selama 5 tahun. Kurun waktu 5 tahun, waktu yang tidak pendek Pak. Dan untuk meraih semuanya, baik itu meraih kesuksesan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian meraih kepercayaan dari pemerintah pusat atas prestasi. Nah, mungkin Pak, apa saja sih Pak yang menjadi program PDAM untuk meraih semuanya itu? Jadi ini Mas, emang perjalanan sudah 1 periode ya. Kemudian seperti kita tahu penghargaan, tapi itu bukan tujuan utama, bukan prestasi, tapi apresiasi dari pihak-pihak. Tentunya itu juga harus kita sebagai pemicu dalam rangka terus meningkatkan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang sudah kami lakukan itu pun menurut kami pun juga belum bisa memuaskan seluruh konsumen yang ada. Memang untuk memperbaiki ini juga sangat butuh waktu juga, kemudian butuh anggaran. Ya tentunya dalam periode pertama yang saya jalani memang
bisa terfokus pada bagaimana mengupayakan untuk anggaran itu bisa tersedia. Ya. Alhamdulillah juga prestasi kinerja secara keuangan juga sudah dapat apresiasi juga dari pihak luar, terbukti juga dari kondisi kita kesulitan cash flow, sekarang cash flow juga sudah baik, sehingga harapan saya seandainya pun itu bisa lanjut ke periode 2 itu masih banyak yang harus dilakukan oleh PDAM, yaitu bisa membenahi infrastruktur tentunya juga untuk mendorong tingkat pelayanan kepada masyarakat. Ya memang apa yang bisa kita lakukan dengan yang ada ini dengan menghasilkan yang lebih baik. Intinya seperti itu. Baik, Pak Yo, untuk 5 tahun yang sudah berjalan, ini program-program apa saja Pak yang sudah terlaksana? Jadi selama 5 tahun pertama kami lakukan adalah pembenahan SDM, kemudian internal ya Pak ya? Internal, kemudian pembenahan sistem, ya. Kita mencoba dari itu juga pelayanan juga kepada masyarakat di beberapa wilayah, dari yang nggak ngalir sekarang sudah bisa ngalir, namun juga masih ada yang sampai dengan saat ini belum bisa kita penuhi harapannya, masih ada. Jadi tidak semuanya sudah terpenuhi, belum, masih panjang kita. Jadi seperti itu. Kemudian pemberdayaan pada sumber daya itu terus kita tingkatkan ya, dalam rangka untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama, sehingga pada nantinya dapat memberikan sesuatu yang lebih baik lagi pada masyarakat, maksimal. Termasuk juga kita merubah dari sistem dulu yang bayar cukup hanya bisa di poketnya PDAM sendiri. Nah sekarang sudah bisa dibayarkan dimanapun. Ya, konsumen bisa membayar dari manapun, kapanpun bisa, hari Minggu pun juga bisa. Ini dimanapun ini Pak? Ya. Dimanapun, mungkin bisa disebutkan Pak? Nah, dimanapun itu ketika jenengan di Surabaya, misalkan, tidak harus datang ke PDAM, karena kita sudah online sistem, bisa melalui bank atau BPO-BPP yang sudah bekerja sama dengan PDAM, itu seperti itu. Tapi itu berarti menjadi salah satu prestasi yang sudah berjalan ya Pak ya? Berjalan. Pak ya tadi menyebutkan beberapa wilayah juga belum maksimal, belum teraliri PDAM. Itu kendalanya apa sih Pak yang dihadapi oleh PDAM saat ini Pak? Saat ini yang dihadapi PDAM itu adalah ketersediaan air baku Mas. Ya. Tentunya juga untuk menyiapkan air baku ini menjadi fokus kami ya. Dari yang ada ini selama ini, karena kita belum bisa cara investasi, karena untuk investasi tentu dibutuhkan dana yang enggak sedikit kan untuk sebuah air baku yang akan kita distribusikan kepada masyarakat. Belum lagi juga infrastrukturnya yang ada ini juga terus kita benahi juga. Jadi kendala utama yaitu ketersediaan air baku. Karena air baku yang ada saat ini pun tinggalan sudah dari zaman dulu kita kelola, belum ada penambahan, tetapi yang ada malah justru pengurangan. Kenapa sih ada pengurangan? Karena sumber pasti kondisinya terus menyusut kan. Kemudian belum lagi pengelolaan oleh masyarakat secara mandiri, itu juga mempengaruhi juga. Itu seperti itu. Pak, kalau periode kedua misalkan ya ada nggak Pak program atau rencana untuk pengadaan air baku? Ya memang kita tahun kemarin juga kita sudah coba kita anggarkan ya. Karena di dalam kondisi keuangan kita sudah yakin kita bisa melaksanakan. Cuma yang masih menjadi kendala adalah SDM yang ada kita bagaimana mengkondisikan itu kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tim daripada pengadaan barang jasa. Nah, di kami ini masih kami didik, terus kami latihkan, kami ikutkan pelatihan-pelatihan untuk menguasai sistem pengadaan barang jasa itu supaya kita juga tidak bermasalah ketika kita laksanakan tidak sesuai dengan aturan, kan juga jadi problem nantinya seperti itu. Pak, seperti kita tahu Kabupaten
Baik Pak Yo, seperti kita tahu bahwa Pasuruan ini merupakan salah satu atau banyak memiliki sumber mata air. Ya. Bahkan karena saking banyaknya itu untuk kendaraan tangki banyak yang operasional ya Pak ya, mengambil dalam satu hari dari data yang kami terima itu satu hari mencapai 1.500 kendaraan yang dibawa ke luar daerah. Tapi kenapa PDAM sendiri kok belum mampu ya untuk memiliki sumber air baku itu? Betul. Nah itu namanya yang jadi problem kendala utama kita. Jadi contoh di Kecamatan Pandaan ini ya, kita tahu di atasnya Pandaan itu kan banyak sumber air juga. Tapi yang banyak ngelola itu justru masyarakat, ya kan, dipakai tangki-tangki itu tadi. Nah, PDAM sebenarnya ada peluang juga ke sana. Tetapi ketika itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan permasalahan. Ya. Pernah saya yang jajaki pada beberapa tahun yang lalu itu ada larangan daripada masyarakat itu sudah tidak boleh dibor lagi, seperti itu. Sehingga yang jadi problem akhirnya kan seperti itu. Berarti berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan masyarakat. Nah, kemungkinan yang harus kita tangkap, kita itu harus bersama-sama dengan pemerintah. Karena kewajiban penyediaan air baku itu adalah kewajiban daripada pemerintah. Ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semuanya. Sehingga mana yang harus didahulukan? Mungkin adalah ya masyarakat kita sendiri, jangan ke luar daerah dulu sebelum masyarakat kita terpenuhi. Intinya kan seperti itu kan. Makanya perlu sebuah regulasi yang menata itu. Ya. Kalau di Kabupaten Pasuruan ini PDAM sudah menjangkau berapa kecamatan Pak? PDAM Kabupaten Pasuruan kalau unit layanannya ada 12 unit layanan ya. Tapi ada beberapa unit layanan yang melayani beberapa kecamatan. Kurang lebih total unit layanannya itu 12. Kemudian dari beberapa unit yang melayani beberapa kecamatan itu Kecamatan Grati itu melayani sampai ke Kecamatan Lekok dan Rejoso. Kemudian Kecamatan Bangil itu ada Beji, terus Kecamatan Kraton, ya jadi ada tambahan kurang lebih 12 sama 3 kecamatan. Jadi kayak Bangil itu ada Rembang, kemudian Beji, Kraton, kemudian yang di Grati tadi ada tambahan Lekok dan Kraton juga, Rejoso. Nah, jadi ada kurang lebih sudah 17 kecamatan yang ya. Kalau 17 kecamatan berarti tinggal berapa Pak? 7 ya? Tinggal kecamatan ya. Kecamatan. Namun di kecamatan Pecahan ini belum full mandiri secara keseluruhan, masanya beberapa desa saja. Seperti yang di Rejoso itu ada di desa Jarangan, itu seperti itu. Di Kraton itu ada Wisnuwakerto, Purwokerto, seperti itu. Belum semuanya. Baik Pak Yo, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Kembali bersama saya Sigit Purba, dan tentunya saat ini masih ada di kantor PDAM Kabupaten Pasuruan, yang mana PDAM Pasuruan juga memiliki nama tersendiri, yakni Girinawa Tirta. Dan saat ini saya berada di salah satu ruang kerja dari PDAM Pasuruan yang di belakang saya staf maupun karyawan PDAM dari Girinawa Tirta masih juga terus melakukan aktivitas kesibukan sehari-hari untuk memberikan pelayanan tercepat dan tentunya pelayanan prima, kepuasan bagi para pelanggan. Sementara itu banyak cerita, banyak hal yang akan kita bahas kembali dan akan kita ulas bersama Direktur Utama PDAM Girinawa Tirta, Bapak Yoyo Widoyoko. Dan tentunya nanti juga kita akan melakukan perjalanan menuju ke salah satu unit yang ada di Prigen. Mari kita bersama-sama untuk melakukan perjalanan ke sana, dan dalam perjalanan juga nanti kita masih terus membahas hasil kerja maupun prestasi yang diraih oleh PDAM Pasuruan yang selama 5 tahun terakhir. Baik pemirsa, saat ini kita masih dalam perjalanan dan masih sampai di Pandaan, di mana kita atau Warta Promo bersama Pak Yoyo menuju ke kantor unit Prigen. Dan tentunya sambil kita melihat suasana di perjalanan, Pak Yoyo, untuk kantor unit Prigen sendiri, Pak, sekarang ini untuk pelayanannya bagaimana, Pak? Apakah sudah 24 jam atau Kalau unit bagaimana? Prigen ini karena ketersediaan bakunya sudah harus berbagi dengan masyarakat dan juga jaringan pipa-nya juga kondisinya sudah tua, Ya, kemudian sistem alam, kita gravitasi di unit Prigen itu. Cuma karena bakunya yang tidak memenuhi untuk masyarakat, maka pelayanan di unit Prigen itu dibagi-bagi, Mas. Dalam arti dengan di sistem blok dan seperti itu. Di tiap hari tetap diupayakan ngalir, tapi belum secara optimal 24 jam itu bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Ketersediaan bakunya itu tadi tapi selama ini juga sudah merata ya, Pak ya? sudah merata. Cuma kita tinggal teman-teman ini yang mengatur setiap hari itu supaya bisa merata semuanya, masyarakat terlayani gitu saja. Pak, untuk jumlah konsumen yang di Prigen ini ada berapa ratus atau berapa 2000 lebih, 2600-an konsumen. Padahal untuk Ya. Prigen sendiri juga merupakan salah satu titik sumber air ya, Pak ya? Titik sumber air. Nah, karena di sana itu banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan swakelola sendiri, Ya. membangun jaringan sendiri. Nah, dibantu oleh tokoh-tokoh yang mempunyai finansial Ya. seperti itu. Tapi bagi kami juga sudah cukup luar biasa ya, Pak ya? Itu jumlah 2000 sekian mungkin ya? Ya. Itu berarti ada penambahan, Pak, dari jumlah sebelumnya? Kalau penambahan di unit Prigen itu sangat kecil sekali, karena hampir semuanya sudah menggunakan air ya, baik itu melalui PDAM maupun dengan yang masyarakat, PAM, juga untuk masyarakat mandiri oleh pengelolaan sendiri oleh masyarakat itu. Sehingga kita bertahan pada
pelayanan yang sudah ada itu. Nah, terkadang juga bukannya bertambah tapi malah berkurang. Kenapa? Karena itu tadi ada muncul pengelolaan masyarakat ya dengan swadana sendiri, dia bangun jaringan sendiri, sehingga yang dulunya langganan jadi nggak langganan. Seperti itu. Pak, perbedaannya Pak, kalau kita melihat menilai dari cerita Jenderal tadi, ada jumlah konsumen yang menurun karena lebih baik memilih menggunakan IPAM atau IPAM ya Pak ya. Nah, sebetulnya perbedaannya di mana Pak antara PDAM dan IPAM? Kenapa kok sampai masyarakat ini keluar dari PDAM dan memilih IPAM? Ya, pertama kalau dengan IPAM itu dia kan invest sekali sih di awal. Ya. Kemudian iurannya kan hanya iuran sukarela saja. Ya. Beda dengan PDAM Ya. yang dia hanya membayar sambungan saja, sedang investasi itu yang lakukan kan PDAM. Kemudian mereka masyarakat harus membayar pemakaian berdasarkan meter ya. Sekarang pun sudah banyak masyarakat, pengelolaan di masyarakat itu yang diatur dengan pakai meter juga gitu. Tapi kembali lagi tentunya membayarnya lebih murah karena masyarakat tidak kena pajaknya ya, biaya karyawannya mungkin seperti itu. Kalau itu kan masalah pembayaran Pak ya. Kalau terkait dengan pelayanan sendiri, apakah mereka ketika ikut IPAM ini, apakah juga menikmati pelayanan air yang sama? Ada jam waktu mengalir itu? Ya, setahu saya informasi yang saya terima sama sebenarnya. Masyarakat pun menggunakan kelompok-kelompok itu juga sama, sistemnya juga bergiliran juga. Mungkin nanti bisa dilihat sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini sampai ke Prigen ini, wilayah Prigen itu pun juga banyak pipa yang berjejer di pinggir jalan itu. Itulah pipa-pipa IPAM. Itu seperti itu. Sehingga masyarakat ngambilnya dari tandon, ya, terus disalurkan pipa sendiri-sendiri. Masing-masing punya pipa sendiri-sendiri. Nah, beda kalau PDAM kan pipa utama dipasang di jalan, baru tapping ke rumah atau ke rumah. Itu bedanya seperti itu. Berarti berdekatan banyak pipa liar ya Pak ya? Iya. Pipa liar yang digunakan untuk mengalir ke masyarakat. Baik. Tadi masyarakat kan mengatakan sama sebetulnya. Mereka hanya karena perbedaan dalam pembayaran bulanan saja di situ. Ya. Nah, sedangkan dari PDAM itu juga sudah maksimal mungkin Pak ya, untuk upaya mencari sumber air baku untuk konsumen itu. Ya. Kendala yang dihadapi apa Pak? Apakah dari masyarakat sendiri, apa dari sumber alam airnya ini yang kurang, jadi atau perizinannya? Ya, menurut kami karena sumber yang diambil itu sama, dalam arti kapasitas yang ada di area sumber itu sebenarnya sekian tahun kan sama, atau mungkin malah menurun. Tapi yang diambil PDAM dulu kapasitasnya bisa 100 liter misalkan. Nah, tinggal sekarang kan tinggal 50 liter. Karena sudah diambili juga pipa-pipa oleh kelompok-kelompok masyarakat itu. Sehingga pasokan yang ke layanan PDAM itu sudah berkurang. Nah, sebenarnya kalau pengelolaannya satu, kemudian masyarakat, yang penting masyarakat itu menikmati dengan cara yang seperti itu. Jadi kembali lagi pendapatan PDAM itu kan kontribusinya kepada daerah, kembali lagi ke pembangunan kepada masyarakat seperti itu. Baik, boleh Pak, nanti kalau kita melihat pipa dari PDAM bisa berhenti Pak untuk melihat kondisi perawatannya Pak ya. Perawatannya sejauh mana untuk pipa-pipa yang mengalir ke masyarakat maupun yang menjadi pipa jaringan utama itu. Karena di Prigen itu topografi wilayahnya kan pegunungan ya, naik turun seperti itu. Kalau misalkan dialirkan 24 jam itu harus ada penanganan khusus. Kalau cuma dari pipa semuanya langsung gitu,
itu ya pasti larinya ke bawah dulu kan. Iya. Ketika kapasitas apa kualitas pipa yang terpasang itu kurang bagus, otomatis akan Pecah ya Pak. pecah. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan ngobrol bersama Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan, kita break dulu. Pemirsa, saat ini saya ada di ruang Kepala Unit PDAM Kecamatan Prigen, dan tentunya di samping saya ada Pak Yoyo dan juga Pak Ahmad selaku Kepala Unit PDAM Prigen. Dan Pak Yoyo, mohon izin mungkin saya bisa duduk di tengah ya Pak ya, biar lebih nyaman. Baik, ini saya akan bertanya kepada Pak Ahmad ya Pak ya, karena Pak Ahmad ini merupakan pemangku wilayah, kepala suku ya mungkin Pak Ahmad ya di Prigen. Pak Ahmad, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya. Masih semangat. Ya. Pak Ahmad, selama kurun waktu 5 tahun kita tahu PDAM banyak perubahan Pak. Ya, apakah itu betul Pak? Saya kira betul ya. Itu karena apa? Dari pengarahan dari Bapak Dirut juga disarankan untuk melakukan pembenahan baik itu pelayanan maupun pendapatan. Ya, apalagi kita ini di Prigen selaku wilayah pariwisata selalu optimal untuk pelayanan pada hari libur, hari Natal, tahun baru. Ya, ini cukup menarik Pak. Prigen salah satu tempat wisata. Tadi kita ngobrol juga sama Pak Yoyo, kalau air PDAM mengalir di wilayah Prigen ini bergantian. Ketika hari libur, ini bagaimana Pak untuk pelayanannya Pak? Sebagai pelayanan kita sebagai kepala unit kita antisipasi untuk pelayanan baik kita pantau dari bawahan sampai dengan saya. Apalagi kalau musim hari Minggu lataran, hari Minggu Sabtu sudah siap standby untuk melayani karena di sini banyak villa-villa. Nah, dulu pernah memang terjadi ada ya kekisruan, tapi karena di Prigen ini banyak menyewakan villa, ada tamu datang nyewa, air tidak ada, akhirnya rame. Ya kita antisipasi jangan sampai seperti lagi, yaitu kita utamakan siap, semua karyawan harus siap. Berarti meskipun air mengalir periodik ya Pak ya, ada jam tertentu, namun untuk hari libur bisa dipastikan pelayanan PDAM tetap jalan. Pak, kalau boleh tahu pendapatan di unit Prigen ada kenaikan berapa persen Pak dari waktu sebelumnya? Dari sebelumnya memang ada penurunan karena satu pelanggan yang jadi pelanggan PDAM sehingga ada sumber-sumber swasta banyak yang pindah. Tapi dengan keluarnya pelanggan, tapi tetap kita usahakan bagaimana pelanggan yang ada kita untungkan supaya lebih baik lagi. Tapi tetap ada kenaikan Pak untuk pendapatannya? Ya, kalau waktu pertama ada IPAM semua ada penurunan, tapi setelah itu ada kenaikan lagi. Dari satu kita antisipasi pipa-pipa kebocoran, water meter, semua itu sudah benar. Maka saya sarankan untuk dibikin melakukan penutupan pelanggan yang non-aktif, sehingga pelanggan non-aktif mau saya tawari kalau dia mau ingin jadi pelanggan ya saya teruskan, kalau tidak, kalau
jadi mau kan saya tutup. Nah, dan saran tutup harus membayar dulu. Ya. Baik Pak Ahmad, saya akan berpindah ke Pak Yoyo ya. Pak Yoyo, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad pada tahun pertama ada penurunan untuk pendapatan di unit Prigen. Kemudian untuk tahun berikutnya sampai dengan sekarang ada peningkatan pendapatan dan penurunan yang terjadi pada tahun pertama karena banyaknya kebocoran. Pengawasan dari penjenengan ya, dari pimpinan dia dari Pak Yo ini bagaimana Pak untuk mengawasi itu semua? Jadi gini Mas, dari awal kita kan menghitung jumlah air, kemudian pelanggan, ya kan. Penambahan jumlah pelanggan belum tentu itu berpengaruh signifikan kepada pendapatan. Yang mempengaruhi pendapatan ada bagaimana konsumsi masing-masing pelanggan itu bisa naik. Nah, kalau jam operasionalnya pelayanannya ditambah ya, over kapasitas yang ada dari pelanggan-pelanggan yang nakal, yang nggak bayar ditutup, kebocoran diselesaikan, segera diselesaikan. Walaupun ada penurunan konsumen, tapi konsumen yang ada ini pemakaiannya kan jadi naik, otomatis pendapatannya juga bisa naik. Intinya seperti itu. Ya. Penertiban itu kita lakukan dalam rangka juga untuk memberikan pelayanan kepada memang yang betul-betul pelanggan yang aktif ya. Kalau pelanggan yang non aktif, airnya ngalir tapi nggak mau bayar, itu juga mempengaruhi pelanggan yang aktif kan akarnya. Nah, ini kami tekankan kepada semua unit, ya, itu semua unit, karena hampir di semua unit itu pelayanannya ada yang 24 jam, ada yang bergiliran juga. Ada khusus yang bergilir ini sudah kita maksimalkan dengan konsumen yang masih punya loyalitas terhadap PDAM. Itu aja intinya, supaya air yang ini tidak terbuang sia-sia gitu loh. Bisa untuk masyarakat yang betul-betul masih berlangganan. Kalau sudah yang nggak mau langganan ya sudah, seperti yang sampaikan Pak Ahmad tadi. Itu yang saya tekankan pada unit-unit. Alhamdulillah di Prigen itu bisa dilaksanakan gitu. Ya, tadi kalau mengacu ke jumlah pelanggan yang nakal, ini tentu kan setelah ada penertiban, ada pengurangan air yang terbuang, sehingga PDAM Pasuruan Giri Nawatirta ini mendapat penghargaan, mungkin kalau tidak salah terkait dengan pelayanan publik ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan denda biasanya Pak. Gini Mas, terkait dengan denda, kita ke masyarakat memberikan apresiasi juga pada pelanggan-pelanggan yang nunggak itu. Beberapa tahun terakhir juga kita lakukan untuk pembebasan denda ya. Itu kita bebaskan, jadi cuma membayar untuk segera melunasi tunggakan yang ada tanpa kenakan denda. Itu seperti itu upaya-upaya kita. Upaya. Melihat ataupun mengamati ada penghapusan denda, otomatis juga PDAM mengalami kerugian dong? Oh enggak, denda itu cuma sebagai pendapatan lain-lain sebenarnya yang tidak sangat kita harapkan adanya denda. Itu seperti itu. Kalau banyak denda berarti pelanggan saya banyak yang enggak dong. Nah, kita harapkan supaya nanti itu pelanggan tidak terlalu berat membayarnya, sehingga kemudian hari membayar secara rutin dan lancar dan masih tetap menjadi konsumennya PDAM. Tentunya Bolowarmo, sesempurna apapun plus minus itu pasti ada. Salah satunya mungkin keluhan dari masyarakat. Nah, apakah yang di bawah ini Pak Yo ya? Biasanya kalau di atas sangat minim sekali keluhan dari masyarakat. Ini Pak Ahmad ini yang mungkin bisa. Pak Ahmad, keluhan apa Pak yang sering diterima oleh unit dari pelanggan dari masyarakat terkait dengan pelayanan Pak? Terkait dengan keluhan pelanggan, saya kira hanya pelanggan Kecamatan Prigen kalau bisa secara operasionalnya pendistribusian air kalau diupayakan kalau bisa ditambah jam lagi. Ya selama ini lihat
situasi dan kondisi kalau musim penghujan ini masih panjang, nggak sampai 1 jam, kalau sampai 2 jam sudah ngilir lagi. Tapi untuk masyarakat pelanggan kepinginnya PDAM itu Prigen itu sumber air. Kenapa kok sampai tergilir? Itu sudah sekitar 10 tahunan mulai itu dia. Ya 20-24 jam karena sumber kali Gede dulu kapasitasnya 100 liter per detik, kita ambil hanya 40 per detik, masih mencukupi untuk masyarakat lain. Tapi sekarang itu sumber kali Gede yang dipakai oleh PDAM itu habis sekarang. Kalau musim kemarau gilir 1 hari sekali. Iya. Kita menyimpang sedikit jenengan yang punya wilayah di Prigen. Kalau kita melihat tangki yang melintas Pak itu cukup banyak setiap harinya, dikirim ke luar kota, keluar wilayah Pasuruan. Itu mengambilnya dari mana Pak? Itu dari Jawi di wilayah Pendahan. Wilayah Kecamatan Prigen tapi di bawah ke bawah. Tapi dampaknya di sini ada yang ke bawah, sumur-sumur di bawah dampaknya. Ya sumur-sumur karena situ ya sumber air di bawah habis. Ya. Kalau sungai ini ada curug apa? Kakek Budo. Apakah itu menjadi salah satu sumber air juga untuk PDAM? Ya kayak bodoh yang di atas itu hanya kali gede, kali gede itu. Yang itu air terjun sendiri, tidak diambil untuk PDAM. Dan ada sumber sendiri atasnya air terjun ada. Pernah nggak mengusulkan solusi untuk mengatasi? Kalau ke pusat sudah pernah melakukan penambahan debat, terutama dulu di centongan, sumber centongan masih ada. Saya kira untuk 2015 juga saya ajukan. Karena untuk wilayah saya diambil 4 dim untuk wilayah barat, untuk wilayah Jakil, ya, lainnya ke wilayah timur. Itu sudah alhamdulillah nanti baik. Rencana anggaran 2018. Ya. Pusat, ke pusat dulu ya. Tidak pusat Pandan. Iya. Ya Pasuruan ya. 18. Ya, nanti tunggu realisasinya. Kira-kira itu nanti akan berapa? Sekitar 7 liter sampai dengan 10 liter sudah mencukupi untuk wilayah barat. Iya. Kalau di sini banyak 3, Malabar, Pecalukan, Leduk, Magersari, Malabar ini 4 ya. Ya zona. Kalau sana Tretes, Jakil, Ngemplak, Prigen, 4 kecamatan. Ketika itu nanti realisasi, kira-kira masyarakat akan menerima berapa jam sekali? Insya Allah walaupun memang satu kita sudah penambahan debat, kita antisipasi kalau bisa sampai dengan sangat hilir gitu. Untuk wilayah barat ya usah hilir sudah cukup. Ya sudah cukup 4 dari 4 dim ini 7 liter per detik. Ya. Pak, sebetulnya kalau kita melihat 2015 sampai 2018 ada 3 tahun. Ini kendalanya apa sih Pak untuk realisasi? Jadi gini Mas, untuk penambahan debit dan kebutuhan anggarannya tentunya kan kita sesuaikan dengan kondisi keuangan itu. Kemudian posisi sumber itu kan di atas gunung, di atasnya sumber kita. Nah tentunya harus dihitung betul. Terus kemudian pengamatan sumber harus juga jelas, ya harus diamati apakah sumber itu sekian tahun tidak susut, itu seperti itu. Sehingga perhitungan seperti itu supaya jangan sampai ini ada langsung kita bangun tahun kedua ketiga habis kan sia-sia. Sehingga harus kita perhitungkan itu juga. Gitu. Nah, selama ini memang harus dipantau dulu selama itu. Kalau itu memang yakin bahwasanya setiap tahun sumber itu tidak susut, berarti bisa kita manfaatkan itu seperti itu. Nah itu Mas, karena semua apa yang kita kelola itu kan harus kita pertanggungjawabkan, ya kan. Kemudian investasi kalau salah sasaran juga sia-sia. Nanti kalau sia-sia siapa yang rugi? Kan juga karyawan sendiri. Karena gaji karyawan semua itu dari operasional dan kegiatan PDAM ini. Kalau di awal kayak iya, tapi di belakang kosong, sia-sia ya, kasihan kan di belakang. Makanya ini harus pola-pola seperti ini harus kita jaga.
Kemudian kita harus hitung betul investasi yang kita tanamkan itu akan bermanfaat sekian tahun, gitu loh. Analisa lain apa? Analisa risiko. Kalau kita lakukan, risiko apa yang akan terjadi, misalkan apakah itu tidak benturan dengan masyarakat, kemudian berhutaninya bagaimana. Ini kan tidak bisa karena wilayah pengelolaannya itu berada di wilayah pengelolaan perhutani, itu seperti itu untuk sumber air. Baik, pemirsa, untuk melengkapi dari perjalanan kita pada kali ini, ya, nanti kita Pak Ahmad, nanti kita jalan-jalan Pak ya. Ini kantor yang baru ini, yang di luar itu seperti apa Pak? Jadi plafon ini di keluar semua pada waktu hujan bocor semua, sehingga saya mengajukan ke Pak Direktur untuk melakukan renovasi. Sudah ada. Baik. Boleh Pak ya, kita jalan-jalan Pak ya untuk melihat Pak ya. Iya, oke. Pemirsa, belum lengkap rasanya kalau kita tidak menuju ke sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui PDAM. Dan saat ini saya akan mengajak Anda menuju ke sumber mata air atau salah satu sumber mata air yang selama ini digunakan PDAM dan dialirkan ke rumah konsumen. Mari ikuti kami. Pemirsa, saat ini kami sudah sampai di salah satu sumber mata air yang bernama Kali Gupit, dan di sini juga ada, masih bersama Pak Yoyo, juga ada Pak Ahmad selaku Kepala Unit PDAM Kecamatan Prigen. Dan bagaimanakah kondisi sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan oleh PDAM untuk konsumennya? Mari kami ajak Anda untuk melihat ke lokasi. Mari Pak Ahmad. Dan saat ini kami berdiri di atas penampungan air PDAM yang dialirkan ke rumah warga. Namun apabila Anda melihat di belakang kami ada masyarakat yang masih melakukan atau beraktivitas mandi, tentunya bukan air itu atau air yang digunakan mandi itu yang dialirkan ke PDAM, namun PDAM sendiri memiliki pipa tersendiri dan pengambilan air sendiri di bagian hulu daripada masyarakat yang melakukan mandi. Dan lebih jelasnya ini mungkin Pak Yoyo atau Pak Ahmad yang akan menjelaskan. Mungkin Pak Yoyo ya. Ya Pak Yoyo.
Jadi kita benar berdiri di atas baknya penampungan air sebelum dialirkan ke masyarakat. Nah ini bukan air yang seperti yang kita lihat itu yang dipakai mandi, tapi kita mengambil dari titik sumber langsung, kemudian disalurkan pipa masuk ke bak yang kita tempati ini. Jadi seperti itu. Berarti pada intinya bahwa masyarakat atau konsumen PDAM itu mengkonsumsi air memang benar-benar air yang masih Langsung dari sumber. Ya ini terus terisi selama 24 jam. Kalau ini kita lihat berapa? 2 kali 5 ya. 2 kali 5 kalau kedalaman cuma 2 meter ya cuma 10 meter kubik. Iya. Ahmad, ini kan tadi Pak Ayo sudah menjelaskan terkait dengan sumber air yang dimanfaatkan kemudian untuk Dari dusun Cagil sama hanya Cagil aja ke bawah, terus Cagil Barat, Cagil Timur. ini Iya, untuk melayani nggak mencuplin Cagil Barat, Cagil Timur. Itu desa Cagil ya. Satu desa. satu desa Iya. dengan kapasitas kubiknya berapa ya? Di sini 3 liter per detik. 3 Liter per detik. liter per detik. Iya. Untuk konsumsi sendiri 300 lebih pelanggan. 300 Lebih pelanggan. untuk kubiknya Pak? Ya 3 liter per detik itu. 3 liter per detik. Iya. Untuk apa ini? Untuk pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan. Iya. Sementara penampungan sendiri Ya sekitar 300 ditransfer ke pelanggan itu melihat ada kebatasan nanti. Mungkin dari meter itu tadi. kita akan ke sana pemirsa ya. Karena untuk lebih jelasnya saya juga penasaran melihat pipa milik PDHM ya, kecil sedangkan air sendiri ini cukup melimpah, banyak sekali yang terbuang. Sedangkan pertanyaannya, kenapa PDAM tidak menambah volume pipa supaya bisa melayani masyarakat selama 1 kali 24 jam? Dan tentu jawabannya akan terjawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, saat ini saya ada di atas penampungan air yang utama atau yang pertama, dan di sini atau aliran air ataupun air yang bisa Anda lihat ini adalah air bersih atau air sumber air yang mengalir masuk ke dalam penampungan di mana saya saat ini berdiri. Dan apabila Anda melihat untuk pipa sendiri ini adalah pipa milik PDAM yang dialirkan menuju ke penampungan kedua. Ukuran dari pipa tersebut memang sangat kecil sehingga tidak bisa atau belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kendala apa sebetulnya yang terjadi ataupun yang harus diselesaikan untuk menutup kebutuhan daripada air bersih untuk pelanggan PDAM? Kita akan mencoba mengulas bersama Dirut PDAM dan juga Kepala Unit PDAM Kecamatan Prigen. Kendalanya hanya pendistribusian sama pemanfaatan ini. Kita kan harus selalu benturan dengan masyarakat. Karena pengelolaan ini tidak hanya PDAM sendiri, tapi jangan lihat juga banyak pipa-pipa yang dipakai langsung oleh masyarakat itu, yang bertumpuk-tumpuk itu di sebelah sana. Itu kalau kita kumpulin jauh lebih besar dari yang ada yang kita manfaatkan, yang PDAM manfaatkan itu. Nah, ketika kita mau membesarkan aliran untuk masyarakat yang di bawah sana, masyarakat yang di sini ini ya kita harus banyak koordinasi lah. Mungkin
teman-teman di unit nanti bisa menjelaskan apa masalah di lapangan yang terjadi. Baik. Kita beralih ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisa diceritakan Pak, sebenarnya apa sih Pak kendala yang dihadapi? Sebenarnya dari masyarakat juga ada kendalanya. Satu pertama memang bakunya dulu. Terus penertiban masalah baku dulu. Pengambilan sumber yang ya perlulah dibuatkan satu aturan biar mereka mengambil sumber itu tidak seenaknya. Misalnya kebutuhan sekarang itu satu rumah itu kadang-kadang pipa satu berapa liter sudah diambil, terbuang di bawah di rumahnya. Itu saya kira untuk masalah hanya itu aja. Dan di sini kalau musim kemarau juga airnya susut. Ya. Berarti terkait dengan penertiban ya Pak ya? Iya, penertiban aja. Kerjasama, Iya, kerjasama ya, komunikasi ya. Masyarakat Iya, lokal ya. iya. Kalau dengan Pak Kades bagaimana? Ya itu perlu, kalau Pak Kades sebetulnya juga mendukung adanya PDAM, tapi kan masyarakat itu beragam, jadi perlu adanya satu koordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat itu. Ini mungkin terkait dengan kearifan lokal juga mungkin Pak ya? Iya betul ya. Betul, Pak, ya? Iya betul. Pak ini masuk desa apa nih Pak? Itu Desa Lumbangrejo. Lumbangrejo. Iya. Desa Lumbangrejo. Pak mungkin pernah enggak mengusulkan untuk penambahan volume pipa itu Pak? Nah itu kan kini di sini karena situasinya musim kemarau juga susut, mungkin hujan, kita masih tidak mengusulkan dulu. Hanya kita mengantisipasi secara teknisnya aja. Gitu. Ya pemenahan secara teknis dulu. Ya, itu. Gitu, Pak, ya? Ya. Baik, Pak Yoyo, cukup menarik penjelasan dari Pak Ahmad tadi. Terbersit pemikiran Pak, apakah selama ini tidak ada komunikasi antara PDAM dengan pihak desa? Kemudian adakah retribusi atau kontribusi dari PDAM untuk warga Lumbangrejo? Jadi gini Mas, selama ini kita kan memanfaatkan yang sudah ada. Itu konsekuen atau kesepakatan yang sudah terjadi selama ini kan seperti itu. Tentunya kalau kita koordinasi sudah sering kita lakukan, ya kita mau menambah ini. Cuma karena tadi disampaikan bahwasanya air yang ada ini setiap tahun kan berubah-ubah. Nah nanti kalau kita besarin masyarakat itu sudah bagaimana nanti kalau musim kemarau masyarakat dapat apa ini? Nah panjenengan bisa lihat ya, lihat di sebelah sini. Ini juga ada upaya-upaya dari tanggul yang sudah ada. Ini kan sudah dikurangi ya. Ini dalam rangka itu supaya air bisa mengalir. Sebenarnya dulu dikondisikan ini air ini terkondisi ini bisa penuh. Itu seperti itu. Sana juga lubang kan. Sebenarnya aliran cukup banyak dari sini. Tapi sana sudah di lubang juga. Itu ya karena ya itu tadi masyarakat, ya kebutuhan masyarakat itu tadi. Baik. Iya. Dan mungkin ini salah satu permasalahan yang menjadi masalah kita semua. Karena terkait dengan sumber mata air, di mana sumber mata air atau air bisa melimpah ketika kondisi di bagian atas, bagian hulu atau khususnya ini hutan terpelihara. Sedangkan selama ini untuk kelestarian alam di kawasan kaki Gunung Arjuna, Welirang maupun Gunung Ringgit seringkali atau kerap kali mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun akibat pembukaan lahan baru, dan ini cepat atau lambat akan mengurangi debit air yang selama ini menjadi kebutuhan pokok baik bagi masyarakat Prigen maupun masyarakat Pasuruan pada umumnya. Masalah atau tanggung jawab tidak hanya di masyarakat lokal, namun tanggung jawab ada pada semuanya, baik itu pemerintah maupun pihak swasta, tinggal bagaimana berkomunikasi antara satu sama lain. Baik Pak Yo, sebagai penutup dari perbincangan atau perjalanan kita ke depan Pak,
apa progres apa yang akan dilakukan ini mungkin agak sedikit susah kalau dijawab ya. Namun yang jelas mungkin yang sudah berjalan mungkin yang baik bisa dipertahankan atau mungkin yang kurang baik bisa disempurnakan lagi seperti apa? Siap. Ya tadi kalau bicara kita ke depannya harus bagaimana, saya tidak bisa memastikan saya harus bagaimana ke depan karena saya tinggal 6 hari lagi itu diperpanjang atau tidak itu kewenangan beliau. Tinggal hanya yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang ada di Media AM ini, ayo kita cermati semua yang ada ini bagaimana kita kelola dengan baik. Kalau kita lihat sumber ini kan masih saat ini loh ya. Saat ini melimpah, ini mengalir kemana? Kan ke sungai terbuang. Nah, cuma pada posisi seperti ini mungkin kita bicara oh sumbernya besar. Tapi kalau ketika bicara di musim kemarau mungkin akan berbeda lagi persoalannya itu. Ya. Cuma ke depan ini teman-teman bagaimana memungsikan yang ada ini kemudian membuat desain ulang ya bagaimana secara teknis ini harus dipikir secara teknis. Jangan hanya asal bangun. Intinya seperti itu. Harus kita kalkulasi, kita desain dulu, kita hitung. Kemudian kalau menurut saya ini ada titik lemahnya. Kenapa? Ini memang bangunan sudah bangunan tahun berapa, Pak? Sudah lama banget kan. Nah, cuma desainnya aja yang kurang tepat menurut saya. Karena titik pengambilannya di sini sedang bak pengumpulnya hampir sama selevel ya. Ketika ini susut, ya sudah sama di situ cuma habisnya. Tidak ada yang didistribusikan ke masyarakat. Kalau itu ditaruh agak di bawahnya ini minimal air tetap bisa mengalir. Itu seperti itu seharusnya. Sehingga ketika ini susut pun bak yang ada di bawah itu masih bisa ngumpulin air. Baru dari bak bawah itu distribusikan ke masyarakat. Itu seperti itu. Kalau yang level pelayanan itu sama dengan posisi sumber ini, itu juga akan sama nanti. Air itu cuma ada di dalam pipa saja. Nah, itu solusinya apa? Solusinya kita harus bikin bak untuk mentransfer. Dari bawah kita naikkan dulu lagi ke atas dengan sistem pemompaan. Tapi mompanya kan tidak harus dari sini. Dekat dengan pelayanan itu. Baru dari pelayanan itulah bisa turun. Itu solusinya nanti ke depan bagi teman-teman. Banyak inovasi, cukup banyak prestasi yang diraih oleh PDAM Kabupaten Pasuruan sampai menjadi atau memiliki nama Giri Nawa Tirta. Hadiah Pak Bupati. 9 gunung. 9 gunung. Dan mungkin Pak ada yang ingin disampaikan secara pribadi maupun sebagai dirut PDAM kepada konsumen, karyawan, kepada masyarakat di Pasuruan. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya terhadap pemerintah daerah selama ini. Kurang lebih hampir 5 tahun saya menjalani tugas ini. Namun bahwasanya saya sendiri merasa belum bisa memberikan yang terbaik ya, tapi saya tetap berusaha kepada teman-teman juga hanya yang terbaik yang ingin kita berikan. Namun apa upaya kita itu belum cukup juga bisa memuaskan seluruh konsumen PDAM Kabupaten Pasuruan. Namun dengan keyakinan kita, dengan semangat kita, kebersamaan kita yakin memang butuh waktu dan biaya yang harus kita gunakan. Nah, sekarang ini alhamdulillah PDAM sudah memiliki cukupan modal ya dari awal sampai dengan saya berakhir nanti. Alhamdulillah modal perusahaan sudah cukup lah. Bagaimana tinggal kita membawanya ke depan nanti, kita memanfaatkan nanti. Tinggal periode yang selanjutnya inilah yang harus bisa memanfaatkan modal yang ada. Jangan sampai malah habis nanti. Itu seperti itu. Intinya seperti itu. Bisa disebut Pak? Apanya? Modal yang ada sekarang berapa? Enggak enak, tapi enggak apa-apa. Saya masuk cash flow 1 miliar. Sudah naik 10 kali lipat saat ini. 10 kali lipat, miliar Mas. Untuk ke PAD sendiri cukup tinggi? PAD sendiri tahun terakhir sudah 2,2 ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Alhamdulillah nanti mungkin tahun ini juga hampir sama. Kami bisa mempertahankan setoran yang sama. Semoga Pak ya. Semoga. Dan juga itu hasilnya juga dirasakan teman-teman juga. Jaspronya juga tinggi juga kan. Oh, gitu. Nah, kesejahteraan juga naik seperti itu. Betul Pak ya. Jaspronya bisa dinikmati Pak. Luar Ya. biasa.
Jadi memang itu yang kami lakukan. Karena kembali kepada masyarakat, saya juga minta maaf apabila masih ada pelayanan-pelayanan yang belum maksimal. Bukan berarti kita itu mengabaikan kepentingan masyarakat. Kami terus berupaya, tapi kembali lagi persoalan-persoalan yang ada di lapangan seperti ini tadi ya, kita benturan dengan masyarakat yang lain dan seperti itu. Kemudian di awal-awal kami harus mengumpulin modal dulu ya, supaya kita tidak selalu minta, kan seperti itu. Kalau kita sudah penguatan modal, intinya menjalankan sebuah perusahaan kan harus ada 5M, ya kan? Manusianya udah ada, ya. Metodenya sudah ada, peralatan mesin sudah ada, maintenance sudah kita lakukan. Tapi semua ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada money-nya. Intinya kan seperti itu. Apapun yang ada, perusahaan ada 4 kategori semua sudah ada, tapi kalau tidak punya duit nggak bisa apa-apain. Karyawannya ya nyambut gawenya rasa-rasen, gajinya nggak tercukupi. Semuanya di sini. Nah, yang terakhir ini kita sudah penuhi semua, ya. Tinggal bagaimana kita menjaga, merawatnya, memeliharanya itu tadi. Produknya, mesinnya sudah ada, peralatannya ada, ya kan? Manusianya juga ini harus berinovasi terus, gitu loh. Jadi teman-teman ini harus berinovasi, mengembangkan diri dengan teknologi yang baru, ya. Kita jangan terkungkung pada dulunya seperti ini. Kita harus inovasi terus ini, karena zaman sekarang zaman now katanya, zaman digital, itu harus kita aplikasikan. Pola pikir kita juga harus mengikuti digital juga, iso tek-tek gitu. Akhir kata tadi saya sampaikan Mas Berin, jadi kalau misalkan saya harus berakhir pada bulan ini, ya saya titip tadi pada teman-teman seperti itu juga. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kepercayaan terhadap saya di PDAM Kabupaten Pasuruan. Kembali lagi stafet nanti daripada teman-teman, komitmen dari teman-teman untuk tetap berupaya terus bagaimana meningkatkan operasional dan pelayanan pada PDAM itu aja. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, keberhasilan tidak bisa diraih dengan cara bim salah bim. Upaya, usaha, doa, dan kreativitas tinggi itu dibutuhkan untuk meraih sebuah kesuksesan, termasuk kesuksesan dari PDAM Pasuruan Giri Nawatirta. Surplus yang didapat oleh PDAM dapat menyokong pendapatan asli daerah dari 500 juta maksud kami, dan menjadi 2 miliar rupiah untuk per tahunnya. Pendapatan yang cukup tinggi dan luar biasa. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian alam demi terjaganya ketersediaan air bersih untuk kelangsungan kehidupan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sigit Purba bersama tim Sambang Tokoh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.